Action. Halo, ketemu lagi Halo. dengan kita tim PPAA. Kali ini kita akan membahas POB terkait kelulusan. Kita ditemenin sama teman-teman dari PPAA. Saya ditemenin oleh Mas Jafar. Ya. Hai Mas Jafar. Hai. Dan untuk tim senior Ada Pak kita Sidik. ya, Pak Sidik ya. Pak Sidik. Dengan Yang paling senior lagi. Paling senior lagi ada itu Iya, ya. Pak Waluyo. Oh, iya. Kita ketemu lagi. Ore. Jangan bosan-bosan ketemu kita ya. Jangan bosan-bosan. Oke, ya. Boleh kita mulai Mas Jafar ya? Ya, kira-kira? langsung aja dah. Oke. Biar nggak ya. kelamaan. Iya, untuk proses kelulusan nih, kira-kira mau ngasih informasi seperti apa? Pak Sidik atau Pak Waluyo dulu yang mau membuka untuk kelulusan ini? Oke, mungkin Pak dari Sidik ya? saya Oke, dulu ya Pak ya. Boleh. Silakan Pak Sidik. Ini terkait dengan kelulusan ya. Biasanya kelulusan kan akan didahului dari laporan program studi terkait dengan daftar mahasiswa yang dinyatakan lulus pada semester berjalan. Nah, Iya. itu dalam bentuk daftar. Nah, dari pengajuan tersebut kami akan disiapkan namanya itu semacam surat berita acara. Berita acara kelulusan atau berita acara yang mahasiswa yang akan dinyatakan lulus pada semester berjalan tersebut. Nah, dari jumlah mahasiswa yang diajukan itulah yang akan menentukan berapa besarnya sih mahasiswa, berapa banyak mahasiswa yang akan lulus pada semester ini atau semester berjalan dari FISIP UI. Nah, mungkin di dalam berita acara itu kita juga akan disahkan atau di dalam berita acara tersebut akan disahkan oleh pimpinan fakultas, ketua program studi. Dalam hal ini yang mewakili program studi yang menyatakan bahwa benar jumlah mahasiswa yang diusulkan untuk lulus semester ini adalah dengan jumlah sekian. Mungkin dari itu dulu. Mungkin ini terkait dengan update misalnya ya. Update juga kita perlu adanya surat pengantar kelulusan atau surat yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut adalah akan lulus di semester ini. Biasanya surat tersebut akan ditujukan ke rektor dalam hal ini. Nah, surat tersebut dikeluarkan oleh dekanat. Biasanya kita akan mengajukan nomor dulu pada tanggal ditetapkannya yudisium FISIP. Misalnya kayak kemarin FISIP menetapkan tanggal 23 ya kita 23 Januari kita akan meminta nomor surat yang bertepatan dengan tanggal 23 Januari hal ini untuk update kelulusan guna mempercepat proses update-nya. Nah, mungkin dari saya yang saya sampaikan sekian dulu, dan terkait dengan update kelulusan itu dan penjelasannya bagaimana prosesnya mungkin Pak Wal yang akan memberikan penjelasan terkait dengan update kelulusan. Oke, baik Pak Wal, silakan. Oke, Waktu Mas dan Jafar. tempatnya dipersilakan. Waduh, bos yang paling fenomenal ya. Seru ya? Oke, bisa Mas dimulai, Jafar, Mas. Mbak Santi, makasih Iya. atas waktunya yang diberikan ya. Kita akan mulai dari prosedur dari awalnya aja ya, dari jurusan ke PPAA lah gitulah, yang Parlemen biasa diterima itu. Mungkin dari prodi itu harus pertama kali itu anak-anak itu yang mau lulus itu harus menemukan berkas atau persyaratan untuk lulus lah, itulah intinya lah. Habis itu baru dilaporkan ke PPAA, itu otomatis Pak Parlemen yang menerima pertama kali ya. Nah, Parlemen itu mengecek berkas-berkasnya atau foto-fotonya yang lengkap ya, paling ntar dibalikin lagi, suruh selesaikan dulu sampai lengkap gitu. Nah, habis itu karena itu ada rekapitulasi kelulusan tuh yang diserahkan dari prodi. Nah, dari rekapitulasi itu biasanya diserahkan ke saya untuk diupdate, tapi dengan syarat udah ada nomor dulu dari dari dekan. Oh, Kalau belum ada nomor dari dekan kita belum berani nomor Mas yang Jafar. tadi diceritakan Ya, sama Pak Sidik. Betul. Habis itu langsung kita dikasih peluang sama koordinator untuk cetak kita update gitu. Iya. Ya kebetulan baru kemarin Mas Jafar, Mbak Santi baru 2 hari yang lalu ya. Kita baru mulai update Tanggal 23 kemarin 23 ya. kemarin Oh, iya, itu lulusan yang 23 Januari. 2002 2003 ganjil. Gasal ya Bapak. Gasal. ya. Kebetulan itu ada sekitar 340 lah 40-an ya itu ya yang lulusan ya. Cukup banyak ya Mas Jafar? Ya, lumayan ya. Ya lumayan Mbak Santi itu. Biasanya kan yang banyak itu genap. Iya, Biasanya gitu loh. Nah, habis itu kemarin ya udah sedikit demi sedikit saya update, langsung habis diupdate itu Mas Jafar, Mbak Santi, hasilnya kita print out. Kita print out, kita laporkan ke pimpinan atau ke WD lah untuk diteparap dulu, Iya, iya. baru ditandatangan oleh Pak
dekan lah, Pak Dekan Dekan, ya, untuk iya. tanda tangan resminya lah basah lah. Habis itu hasil laporan itu kita bawa ke dilampir sama surat-surat yang Pak Sidik bikin. Surat pengantar. Pengantarnya Iya, dibawa iya. ke Dirpen, ke Warek 1 ke sama ke Rektor. Itu. Rektor dulu ya, Bapak. Rektor dulu ke Warek 1 sama ke Dirpen. Iya. Nah, nggak kelewatan juga dilewat kelola Mas Japar untuk mempercepat kerjanya Iya, mereka iya, gitu iya, loh. Itu. Nah, habis itu kita pull up langsung ke bagian Dirpennya, kan dia ngerjakan ke Dirpen Mas Japar itu Mbak Santi. Mungkin Iya. bagian registrasi kali Iya, ya. iya, dia iya. yang mengerjakan harus pull up terus supaya Iya, iya. dapat diverifikasi. Oh, verifikasi itu ya, Verifikasi kelulusan untuk- ya. kelulusannya. Oh, iya, iya. Jadi mahasiswa itu statusnya harus berubah dari kosong ke lulus Iya, gitu. Nah, habis itu tahap berikutnya Oh. kita baru ngecek judulnya. Oh. Judul mahasiswa itu ada yang udah besar atau yang kurang nik atau yang namanya besar-besar nggak boleh, harus Nah, diganti. itu ya guys ya. Iya. Untuk Tuh. teman-teman mahasiswa ya, untuk judul Judul kalau harus bisa diperhatikan itu ya. Nama, judul nama ya, besar. Oh, nama besar. Nama besar itu nggak Penulisan, sama nik penulisan, tuh. penulisan Ya, nama sama- Mas Jafar ya, nggak boleh kapital ya. sama Iya. nik Iya, gitu. iya. Iya. Intinya 3 itu Mas Japar intinya. Satu lagi ya, apa ada Apa ya intinya yang diperhatikan mahasiswa itu antara nik, Nik. nama huruf besar, besar. sama judul. Judul, iya. Judul itu ada 2 Mas Japar. judul 2 ya. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ah, itu ya, ingat ya. Rata-rata sama ini yang belum bahasa Inggris. Bahasa Inggris Tuh, ya. teman-teman ya, teman-teman mahasiswa ingat judul ada 2, bahasa Indonesia dan bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Dan dua-duanya harus diinput ya. Wajib. Oh, itu. wajib Untuk siapa Pak yang harus menginput judulnya Sebetulnya itu siapa? kalau nama Mbak Santi itu bisa kita dari kita yang dari- input, kalau merubah nama dari huruf besar kecil dari kita. Dari staf PPA, nggak PPA. perlu dari mahasiswanya. Nggak perlu, karena udah lewat nggak bisa dia. Iya. Judul pun kalau kita perbaikin ya dari kita Oh, dari kita perbaikin. juga. Kan nggak boleh huruf kecil besar-besar nggak Iya, boleh. iya, iya. Terus kedua itu apa ya, lupa tadi ya. Ini Nik, kali ya nik. Pak. Pengecekan nik ya? Langsung nyambung nik. Pengecekan nik ya. Oh, pengecekan Oh, nik. pengecekan betul. nik. Betul. Jangan lupa ini loh terkait dengan penulisan nama nih. Kan ada yang ada yang disingkat. Iya. Oh, itu Iya. ya. Betul ya. Disingkat Harus ya. ingat-ingat ya, Ya. teman-teman ya. Nggak boleh Tolong disingkat. Diperhatikan. diperhatikan dan disesuaikan dengan ijazah sebelumnya biar Iya. tidak menimbulkan masalah. Iya. Kadang juga ada timbul permasalahan ya, nama yang di ijazah yang sudah Betul. tercetak sudah keluar ternyata beda dengan ijazah yang Yang sebelumnya sebelumnya, gitu betul. ya. Itu sering terjadi Mas Japar, hampir tiap semester itu pasti ada lah, kendala itu pasti ada. Ya kita sih juga mungkin menyalahkan mahasiswanya trader gitu aja udah. Kita waktu dia input pertama kali penerimaan emang dia yang dipakai yang itu dia melihat yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, itu kalau misalkan salah cetak udah jadi salah cetak seperti bisa cetak ulang atau gimana? Bisa Mas Untuk Japar, ijazah. bisa Mas Japar, Mbak Santi ya, itu syaratnya yang penting jangan sampai udah ditanda tangan. Oh, gitu. Itu. Berarti prosesnya itu ada Syarat- penanda tangan ijazah ya. Sama Oh, ya itu iya, doang Pak Ma. Nanti kita bikinin surat pengantar sama kena biaya kalau ijazah 100.000. Kalau transkrip itu 50.000 gitu. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Jadi ijazah itu sebelum ditandatangan oleh yang Mas, bersangkutan di- mahasiswa betul, harus Mbak, dulu verifikasi dulu ya. harus dicek dulu, Dicek dulu nama, benar-benar ya. tanggal lahir, Betul. nik ya Pak, Iya, itu nik, udah dimasukkan betul. niknya ya. Iya, jangan sampai ada kesalahan Kesalahan. dan udah ditanda tangan nanti harus bayar. Kan kita harus menghindari Kan ya rugi. proses Iya. bayar. Daripada bayar 100.000 Buat gitu kan, jajan, ya. buat jajan aja dah. Iya. Iya, oke. Itulah yang kadang-kala hal-hal yang dianggap sepele kurang diperhatikan. Iya, Jadi betul, di sini betul. dituntut mahasiswa itu perlu suatu kejelian ya. Iya, betul. Karena itu data yang dipakai seumur hidup. Sumir hidup betul ijazah. Ijazah. Lulusan Tapi kalau dari untuk UI ya? ijazah yang sudah dicetangan terus ada kesalahan itu apakah bisa dicetak kembali atau gimana? Nggak bisa Mas Oh, nggak Japar. bisa ya? Itu pengganti Nah, namanya. itu ya. Teman-teman mahasiswa ya ingat itu. Kalau silakan Pak Wale yang ijazah sudah Itu tercetak. biasanya ya udah Surat keterangan ya, Bapak? keterangan Risiko ya? risiko mahasiswa Sayang udah. banget ya. Iya. Nah, solusinya gimana itu Pak Wal kalau Ya misalnya- paling Jangan dari sampai dari dikeluarkan fakultas surat paling mengeluarkan keterangan. surat keterangan yang Iya. biasa Pak Santos bikin itu. Surat Iya. apa namanya itu? Surat keterangan. Surat keterangan Surat keterangan pengganti pengganti pengganti. ijazah. Oh. Bukan pengganti ijazah. Bukan. Surat keterangan salah penulisan apalah gitu lah. Oh, gitu ya. Nama Oh. apa ya? Ya nama tanggal
Oh iya, surat keterangan itu. tidak mengeluarkan ijazah lagi ya. Itu Ah, gitu. Ijazah nggak itu. dicetak, tapi dibuatkan surat Keterangan keterangan. dilampirkan gitu. Lampiran. Oh, cuma gitu. lampiran ya. Mungkin misalnya ada Sayang surat banget ya. Iya, surat- emang sayang. Misalnya kayak surat keterangan ada perbaikan nama misalnya kan, bahwa nama si A dengan nama si A di sini adalah orang Yang sama. Oh, Misalnya iya. harusnya diperpanjang, namanya harus panjang, misalnya tidak boleh disingkat. Disingkat, Sementara iya. ijazah yang keluar adalah disingkat. Jadi ada surat keterangan yang menyatakan hal yang sama. Itu juga dilampirin dengan misalnya nomor NIK, nomor KTP, apa fotokopi KTP, apa termasuk nomor NPM juga ada di situ. Ya mungkin cuma contoh aja Mbak Santi, Mas Sapri, contoh misalnya Mbak Santi SHI, SHA gitu ya. Iya. Tapi padahal yang ditulis sana cuma SA, bukan pakai H. Iya, oh Itu yang biasa Pak Santo bikin. Bener mahasiswa atas nama ini tapi hurufnya pakai tambahan apa H. gitu loh. Oh, SH Santi. Sebenarnya aslinya SA gitu. gitu. Nggak taunya dia mah kasih H gitu. Gitu, itu contoh aja Mas Iya, itu. iya. Gitu. Ya. Boleh. Terus dilanjut Pak Wal, itu setelah proses untuk update kelulusan. Benar. Ya biasanya kita menunggu itu paling enggak seminggu Mas Zapar itu proses itu untuk diverifikasi, untuk diberi nomor urut nomor urut ijazah. Itu biasanya begitu PIN baru. ya Pak ya itu namanya. Bukan. Bukan PIN, nomor ijazah namanya Nomor itu ya. ijazah. Kalau Barcode. Bukan barcode, juga ya? itu nomor itu yang dikeluarkan dari PT Dikti yang ngeluarin. dari Oh, PT Dikti iya, ya. Yang nomor ijazah itu loh. Oh, iya, PT Dikti baru udah itu. Nah, mahasiswa kan biasa kan rame-rame minta SKL itu. Nah, selama itu udah keluar boleh baru bisa berarti dikeluarkan. setelah update itu ya, Iya. setelah update bahwa si mahasiswa tersebut lulus, baru boleh mahasiswa itu mengajukan SKL. Pokoknya selama nomor ijazah udah ada ya. Iya. Kita selalu update tiap hari saya itu, tiap update kalau udah nomor ya boleh minta udah gitu. Oh, jadi iya. harus udah keluar nomor ijazahnya baru bisa baru bisa dibuatin SKL, ya. SKL, itu Kalau otomatis. misal di siaknya statusnya sudah lulus tapi nomor ijazah belum keluar Nggak bisa, boleh nggak bisa dikeluarkan kepanggil. SKL ya, Pak? Nggak bisa. Oh, oke. Jadi Harus menunggu nomor dulu. ijazah keluar. Iya, Oke. Tolong diperhatikan teman-teman ya, harus menunggu nomor ijazahnya keluar baru kita bisa proses SKL-nya ya. Jadi mohon bersabar ya Mas SKL Jabar apa ya? SKR. Surat keterangan Oh. lulus sementara ya, tapi sementara ya. Iya, Oke. sementara ya, lulus Menunggu sementara. ijazahnya terbit ya. Nah, Oke. itu mungkin untuk ijazah diterima mahasiswa itu perlu prosedur yang masih lama Mas Japar ya, mungkin ya, sebulan 2 bulanan lah, karena kan pertama pencetakan di Dirman itu nggak cuma satu fakultas doang, itu bisa satu orang tuh bisa megang 2-3 fakultas. Ya mudah-mudahan sih bulan ini cepet lah ya, mudah-mudahan ya kayak di ADM lah, VIA lah, bukan ADM, VIA gitu loh. Berarti prosedur kalau baru kita dipanggil Mas Japar sama dia dipanggil, Pak ini jasa udah jadi untuk tanda tangan dekan gitu. Dari kita ke Dirman kita koreksi dulu nomornya, namanya, berapa jumlahnya, siapa yang ditahan. Kalau udah selesai cross check baru kita bawa ke fakultas itu langsung dijualkan ke Pak Dekan untuk tanda tangan Mas Japar, Mbak Santi itu. Habis selesai tanda tangan dekan kita turun lagi lah, cek lah, siapa tahu ada kelewatan lah Pak Dekan. Selesai segala macam Pak Koordinator tahu, udah baru kita store lagi ke UI untuk tanda tangan rektor gitu. Berarti rektor terakhir ya? Ya rektor terakhir gitu. Karena paling tinggi rektor ya. Iya itu Mas Japar itu ya. Iya. Ya paling enggak ya mudah-mudahan sih enggak nyampe 2 bulan 3 bulan lah, mudah-mudahan cepet lah sebulan lah, karena dikit kan nggak banyak gitu. Biasanya kalau yang lama itu di rektor apa di dekan biasanya? Kalau dekan bisa cepet Mas Japar. Cepet Ya biasa lah, kalau dekan kan cuma satu fakultas. Iya. Kalau Pak Rektor berapa Oh, puluh iya, fakultas, betul. plus yang lain-lain kan gitu. Kita maklumin Mas Japar lah. Gitu lah, gitu. Jadi teman-teman ya mohon bersabar ya kalau untuk masalah penerbitan ijazah agak terlambat, bukan dari PPAA ya. Tapi fakultas ya, dari mungkin kemungkinan dari proses di iya. rektorat. Karena penandatanganan di rektorat itu memakan waktu yang cukup lumayan lama. Karena bukan tidak bisip doang yang diurusin, banyak fakultas gitu loh. Gitu. Iya. Apalagi Pak Sidik, ada yang mau ditambahkan mungkin untuk terkadang kan ada tuh lulusan susulan gitu. Iya, betul. Yang bikin agak-agak panas dingin. Panas dingin nih dari tim PPA ya yang mengurusi update kelulusan. Udah capek-capek, tiba-tiba di last minute sekonyong-konyong itu ada susulan dari prodi. Biasanya dari prodi mana ya? Boleh disebutkan nggak sih ini dari prodi mananya? Boleh, tapi di sensor di skip aja gitu. ya. Oke. nggak boleh lah. Nggak boleh Mungkin ya. terkait ini ya dengan
susulan ya Mas. Iya. Kadang-kala kan kita merasa bahwa semua pekerjaan terkait dengan lulusan udah siap update, berita acara udah siap, tiba-tiba muncul lah gitu loh. Yang saya harapkan dari misalnya kalau ada memang susulan ada informasi awal dari program studi sehingga kita bisa mengantisipasi, sehingga kita juga bisa memonitor Iya. berapa banyak sih yang masih ketinggalan yang belum dilaporkan, permasalahannya apa, apakah ada berkas yang harus disampaikan misalnya awal, berkas yang disampaikan awal misalnya apa sih. Kalau masih hanya kurang satu foto apa itu sih bisa ditinggalin, ntar bisa pada saat yang ngambil bawa foto bisa langsung ditempel di situ gitu loh. Jangan karena satu dokumen misalnya apa foto supaya mengganggu kelulusan yang lain. Itu yang jadi problemnya, jadi masalah. Kadang-kala kita ya udah siap, udah capek, udah mengecek kebenaran data tersebut, tiba-tiba ada yang kurang menimbulkan apa ya? berubah, bikin kesel, bikin apa. Nah, bagaimana cara menjaganya itu ya tadi yang pernah disampaikan Mas Indra pada pertemuan yang keberapa, bagaimanapun secapek apapun kita harus tetap tersenyum. Iya. Moto kita tuh senyum adalah ibadah. Itu. Yang Jangan paling lupa utama senyum dulu. Iya. Selanjutnya terserah Anda. Senyum itu ya. Iya. Boleh kita tersenyum ya. Mosok habis gak bisa pertanyaan. Apalagi nih yang perlu ditanyakan nih? Sepertinya cukup ya Mas Cukup Jafar ya kayaknya. untuk update kelulusannya. Iya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman mahasiswa. Amin. Untuk menunggu SKL keluar kita harus menunggu nomor ijazahnya dulu Nomor ya ijazah, Pak. betul, Baru Mbak SKL Santi, bisa betul. dikeluarkan. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Makasih ya Bapak. Iya, Pak, sama-sama. Pak Iya, Pak Siti, Pak Waluyo. Sama-sama. Ayo. Selamat sore. Selamat sore. Terima Dadah. kasih. Terima kasih. Iya.